السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di masjid yang mulia ini, salah satu masjid dari masyayikh ahli sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan kita semua di sini sebagai hal yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang selalu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang hamba di kehidupan dunia ini, dia berputar antara kejadian-kejadian yang baru terjadi padanya dengan kewajiban untuk berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang seorang hamba selalu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka pada kejadian-kejadian yang menimpanya, rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya. Karena itulah dari hal yang hendaknya kita selalu saling ingat mengingatkan dengannya dan saling berwasiat tentangnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar di atas hal ini. Karena itu adalah lambang kebahagiaan. Tentunya pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah diumumkan, majelis ini kita ingin saling ingat mengingatkan, nasihat-menasihati sebagai realisasi pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat dari orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Sebagaimana di dalam riwayat Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari, dan di dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan bay'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala sam'i wa ta'ah wa nush li kulli muslim. Saya membayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar dan taat dan menasihati setiap muslim. Maka yang saya nasihati untuk diri saya dan juga semoga bermanfaat untuk seluruh hadirin, saya ingin mengingatkan
sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman di dalam agama, kefakihan di dalam agama. Hadis yang agung ini dengan lafadznya yang ringkas mengandung kandungan yang sangat luas dan makna yang sangat mendalam bagi seorang hamba. Sepatutnya untuk selalu dia cermati, selalu dia renungi di dalam kehidupan. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqqihhu fid din, maka Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Allah akan fakihkan dia dalam agama. Datang dalam sebuah riwayat di Mustakhraj dikatakan yufahhimhu fid din. Dia akan dipahamkan di dalam agama. Iya. Hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu. Mempelajari ilmu agama. Bahwa ciri kebaikan seorang hamba itu adalah dengan dia mempelajari ilmu agama. Ini ciri kebaikannya. Kapan seorang itu sibuk dengan ilmu, dikenal dengan ilmu, maka ini adalah alamat kebaikan. Kalau dia adalah seorang alim, dia menyampaikan ilmu dan mengajarkannya. Karena itu para ulama yang terdahulu mendapatkan keutamaan ini. Kalau dia seorang penuntut ilmu, dia punya kecintaan terhadap ilmu itu. Ataukah dia orang yang cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Iya. Setiap orang mendapatkan kebaikan sesuai dengan kadarnya dan kedekatannya dengan ilmu. Sesuai dengan kadar dan kedekatannya dengan ilmu. Semakin dia paham tentang ilmu, itu artinya anugerah Allah Subhanahu wa taala semakin banyak untuknya. Karena itu kata para ulama, pemahaman dari hadis, siapa yang tidak diberikan kefakihan dalam agama, itu artinya Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu taala di dalam kitab beliau I'tiqad A'immatil Hadis, beliau menyebutkan dari usul ahli sunnah, dari landasan pokok keyakinan ahli sunnah, mereka punya perhatian terhadap ilmu agama. Punya perhatian terhadap ilmu agama. Iya. Dan dengan inilah para ulama mengukur umat. Ketika mereka melihat umat itu semakin jauh dari ilmu, maka pasti ada banyak hal yang tidak beres di tengah umat. Dan kapan umat ini dekat kepada ilmu, maka itu adalah alamat kebaikan. Demikian pula pada seorang individu, kalau dilihat keseriusannya terhadap ilmu sangat besar, semangatnya menuntut ilmu sangat besar, maka ini adalah tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Dan ini ciri seorang muslim hendaknya ada pada dirinya. Dia jadikan sebagai sifat di dalam kehidupannya. Alamat kebaikannya. Apalagi mempelajari ilmu agama itu, terdapat di dalamnya keutamaan, manfaat dan faedah yang tidak terhingga. Iya.
ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak menjelaskannya. Di antara keutamaan ilmu agama itu adalah ruh bagi seorang hamba. Itu adalah ruhnya. Dan dimaklumi bahwa seorang itu tanpa ruh tidak hidup. Dia dianggap orang yang mati. Allah berfirman kepada nabinya, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad disebut ruh. Iya. Itulah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang-orang yang jauh dari ilmu itu, jauh dari petunjuk, disebut sebagai orang-orang yang mati. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami bangkitkan dia, kami hidupkan dia. Ya. Perhatikan. Allah sebut dia tadinya mati, kemudian dihidupkan. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Dan kami jadikan untuknya sebuah cahaya. Dia berjalan dengan cahaya ini di tengah manusia. Apakah orang yang seperti ini yang Allah hidupkan? Sama permisalannya. Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama dengan orang yang berada di tengah kegelapan, yang tidak keluar dari kegelapan itu? Allah bedakan. Iya. Antara orang yang berilmu mendapat cahaya dan petunjuk, dan orang yang menolak ilmu, jauh dari ilmu, di dalam kegelapan. Dibedakan oleh Allah. Dan mereka yang mempelajari ilmu ini, menerima petunjuk ini, Allah sebut bahwa mereka adalah orang yang dihidupkan. Karena itu hakikatnya, orang yang hidup itu, siapa yang hidup dengan ilmu agama. Adapun kalau dia jauh dari ilmu agama, walaupun dia berjalan, makan dan minum, hakikatnya dia adalah bangkai. Mayat berjalan. Dan ini nas Al-Quran menjelaskannya. Iya. Karena itu harus diketahui pentingnya ilmu ini. Dia adalah ruh untuk kita. Hal yang sangat penting. Dimaklumi, jasad ini tanpa ruh tidak akan hidup jasad ini. Demikian pula seorang hamba tanpa ilmu agama, dia tidak akan dianggap hidup. Iya. Maka ini dari kebaikan yang sangat besar bagi siapa yang mempelajari ilmu agama. Dia akan hidup dengan kehidupan yang betul-betul, kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang indah. Di kehidupan yang indah Allah berikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal salih. Seluruh keimanan itu kembali kepada ilmu. Iya. Kembali kepada ilmu. Pengetahuan seorang hamba terhadap agama. Inilah yang memunculkan keimanan.
Inilah yang memunculkan keimanan. Karena itu menuntut ilmu agama ya, adalah hal yang menghidupkan jiwa seorang hamba. Perkara yang menghidupkan hatinya, menerangkan hatinya, menenteramkan hatinya. Sebab majelis ilmu, menuntut ilmu itu adalah zikir yang paling utama. Dan Allah telah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Ini dari keutamaannya. Iya. Kemudian yang kedua dari kebaikan, orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa yarfa'illahu alladhina amanu والذين أوتوا العلم درجات. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian diangkat beberapa derajat. Diangkat beberapa derajat. Penyebutan pengangkatan derajat untuk orang-orang yang beriman disebutkan di beberapa ayat. Ada 4 ayat yang menyebutnya. Iya. Ada di surah Nisa, ada pula di surah Taha. 3 ayat ini bersama dengan surah Al-Mujadilah disebutkan orang yang beriman diangkat derajatnya. Iya. Diangkat derajatnya. Baik. Di 3 surah. Di surah Al-Anfal. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات ومغفرة ورزق كريم. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Apabila ayat-ayatnya dibacakan, maka mereka bertambah keimanan dan terhadap Rabbnya mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan terhadap rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Mereka adalah orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Disebutkan. Kemudian disebutkan pengangkatan derajat untuk mereka berbagi derajat, pengampunan dan rezeki yang baik. Ini ayat yang kedua di surah Al-Anfal. Ayat yang ketiga di surah Taha. Iya. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang beramal datang kepada Allah menghadap dalam keadaan dia seorang yang beriman dan telah beramal salih, maka untuknya berbagi derajat yang tinggi. 3 ayat. Ini 3 ayat, semuanya orang yang beriman. Diangkat dengan ilmu. 3 ayat dalam Al-Quran. Ayat yang keempat, penyebutan. Diangkat dengan beberapa derajat. Itu disebutkan untuk orang-orang yang berjihad. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, simpulkan dari 4 ayat pengangkatan derajat di dalam Al-Quran, bahwa agama ini, seorang hamba itu ditegakkan derajatnya oleh Allah dengan ilmu dan dengan jihad. Dan jihad itu sendiri, ya, salah satu maknanya adalah seorang hamba bermujahadah terhadap dirinya, membimbing dirinya mempelajari ilmu. Salah satu dari mana? Jihad. Karena jihad ada 13 tingkatan. Salah satu dari tingkatannya adalah mempelajari ilmu agama. Iya. Maka tampak dari sini bagaimana ilmu agama itu. Dengannya seorang hamba terangkat derajatnya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Derajat di sini dalam bentuk jamak, derajatnya banyak.
Iya. Dan umum di dunia dan di akhirat. Allah mengangkat derajatnya. Karena itu siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Iya. Mempelajari ilmu agama. Kemudian dari keutamaan dan kebaikan mempelajari ilmu ini, karena Allah telah sebut, Rasulullah telah nyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan fasihkan dia dalam agama. Kata khairan, kata kebaikan di dalam hadis sifatnya umum. Iya. Banyak sekali kebaikannya. Dan di antara kebaikannya, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua golongan. Ada golongan orang-orang yang mengetahui ilmu agama, dan ada golongan orang-orang yang buta. Cuma ada dua golongan. Allah berfirman, "Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang mengetahui, punya ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah benar? Apakah orang yang punya ilmu ini sama dengan orang yang buta? Allah berbedakan antara orang yang berilmu dan orang yang buta. Karena itu siapa yang punya perhatian kepada ilmu, itu dia artinya mencari penglihatan untuk dirinya. Iya. Dan siapa yang jauh dari ilmu, itu artinya dia memasukkan dirinya dalam kebutaan. Dan ini kembali kepada seorang hamba, dia memilih untuk dirinya. Faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha. Siapa yang melihat, maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang buta, dia sendiri akan menanggungnya. Dan apabila seorang hamba jauh dari ilmu agama, maka ini adalah kebutaan di kehidupan dunia. Dan apabila dia sudah buta di kehidupan dunia, di kehidupan akhiratnya, kebutaannya lebih menyedihkan lagi. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, dibahasakan dengan bahasa dzikri. Bisa diartikan Al-Quran, Al-Hadis, diartikan ilmu agama secara umum. Siapa yang berpaling dari dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ada yang menafsirkan kesempitan ini adalah himpitan di alam kubur. Karena telah syah di dalam hadis, seorang yang disiksa di kuburnya disempitkan kuburnya sampai menghimpit tubuhnya sehingga tercerai tulang belulangnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan saya buta? Padahal dulu saya melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya. Iya. Maka pada hari ini kami pun melupakan engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan akibat kebutaan di dunia ini. Allah berfirman, iya. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat kelak dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Iya. Karena itu kita hanya berada di depan dua pilihan. Ingin memilih keterangan, ingin memilih kejelasan, petunjuk, bayyinah, itulah ilmu agama.
Kalau tidak, maka jalan yang kedua adalah jalan kebutaan, kegelapan, kesesatan. Dan dari sini tampak betapa besar kebaikan di dalam menuntut ilmu. Betapa besar kebaikan di dalam menuntut ilmu. Dan ilmu agama ini adalah kebaikan yang paling besar yang diberikan kepada seorang hamba. Kalau dia diberi nikmat, maka itu adalah nikmat yang teragung untuknya. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah Rasulnya untuk memohon tambahan ilmu. Tidak diperintah Nabi untuk memohon tambahan harta, tambahan anak, kedudukan, derajat. Tidak. Beliau hanya diperintah untuk memohon tambahan ilmu. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai Rabbku, tambahlah ilmu bagiku. Di tambahan yang terbaik bagi seorang hamba adalah dengan ilmu agama. Karena itu seorang penuntut ilmu, baginya ilmu adalah kekayaan yang sangat besar. Manusia diberi harta yang berlimpah ruah, diberi dunia dan seisinya, itu tidak akan membuat dia hasad. Tidak akan membuat dia meninggalkan agamanya, meninggalkan ilmu yang dia dapatkan. Karena ilmu agama, kedudukan dan derajatnya jauh lebih besar daripada segala jenis harta dunia. Iya. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berpesan kepada Kumail bin Ziyad, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan beberapa perkara yang menunjukkan bahwa ilmu lebih utama daripada harta dunia. Iya. Keutamaan ini, perbedaan antara ilmu dan harta ini diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Perbedaannya lebih daripada 40 sisi perbedaan. Di antaranya, ilmu itu menjaga pemiliknya. Beda dengan harta. Harta itu dijaga oleh pemiliknya. Iya. Hartanya hilang, pemiliknya menangis. Beda dengan ilmu. Iya. Sepanjang orangnya masih ada, dia jatuh dalam kesalahan, ada ilmu agama yang mengingatkannya. Dia dalam keadaan sendiri, ada ilmu agama yang menemaninya. Dalam keadaan bersedih, ada ilmu agama yang menghiburnya. Dia dirundung permasalahan musibah, ada ilmu agama yang selalu membesarkan jiwanya. Iya. Dia adalah penasihat yang baik. Ilmu itu bertambah dengan diberikan kepada orang. Berbeda dengan harta, diberikan ke orang berkurang harta tersebut. Ilmu itu dibawa hingga ke akhirat. Berbeda dengan harta. Seorang hamba diantar ke alam kuburnya oleh 3 orang. Diantar oleh hartanya, oleh keluarganya, dan oleh amalannya. Dia ikut bersamanya hanya ala amalannya, harta dan keluarganya kembali. Iya. Dan banyak sekali perbandingan. Kalau ingin diperbandingkan antara ilmu dan dunia, tentunya ini adalah 2 hal yang sangat berbeda. Iya. Kemudian ilmu jauh lebih besar dan lebih besar. Dunia ini diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti bangkai. Suatu hari beliau melewati pasar dalam hadis riwayat Muslim bersama para sahabatnya. Melewati sebuah seekor bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Beliau angkat bangkai ini. Beliau katakan kepada para sahabatnya, siapa yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Harga yang sangat murah. Iya. Mata uang perak. Siapa yang membelinya dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ya. Diberi pun belum tentu kami mau. Sebab itu adalah apa? Itu adalah bangkai. Apalagi dibeli dengan harga apa? 1 dirham. Sudah, kata Nabi, kalau begitu siapa ingin mengambilnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia hidup pun belum tentu kami mau. Sebab dia cacat.
Iya. Kemudian Nabi berkata, "Wallahi lad dunya ahwana inda Allah min hadhihi al-bahimah." Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai. Itulah perumpamaan dunia yang dikejar oleh banyak orang. Ya. Dikejar oleh banyak orang. Nafasnya tidak beraturan di belakangnya, liurnya menetes. Di belakang mengejar dunia dengan mengorbankan hartanya, tidak membedakan yang halal dan yang haram, menjual agamanya. Padahal kalau seorang hamba mengetahui kedudukan ilmu, maka ilmu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu itu mewariskan keyakinan di dalam hati seorang hamba. Karena itu, para ulama mereka adalah orang yang sangat kuat kedudukannya di tengah umat. Mereka yang sangat kokoh. Tatkala terjadi musibah, tatkala terjadi fitnah, terjadi berbagai kejadian, mereka yang kokoh di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yara alladziina utul 'ilm anna alladzi unzila ilaika min rabbikal haqq." Dan orang-orang yang berilmu lah yang bisa melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Hanya disebut orang-orang yang berilmu. Karena mereka yang teguh dan kokoh di atas hal ini. Iya. Dan pelajaran yang sangat berharga. Setelah kita lihat di kisah Qarun. Bagaimana Qarun? Iya. Dengan segala kekayaan dan kemegahannya, dia keluar memfitnah manusia. Qarun ini di mana? Subhanallah. Iya. Qarun kafir, pembangkang. Ya, keluar dengan pakaian kemegahannya. Ada orang yang beriman yang terfitnah dengan hal tersebut dari kaum Nabi Musa. Tapi siapa yang tegar di atas petunjuk? Sebutkan dalam ayat setelahnya, qala alladziina utul 'ilm. Berkatalah orang-orang yang berilmu menegur kaumnya yang terfitnah dengan Qarun itu. Wailakum, kata kasihannya kalian. Iya. Pahala di sisi Allah itu lebih baik. Jadi yang tegar adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Dan terjadilah kejadian. Setelah Qarun ditenggelamkan, bersama seluruh hartanya ditelan oleh bumi, barulah orang-orang yang tadinya mengharap mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun, mereka berkata, menyadari akan ucapan mereka itu. Dan dari sini tampak kedudukan ahlul ilm. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Inna hadhihi al-fitnata idza aqbalat arafaha kullu alim, wa idza adbarat arafaha kullu jahil." Sungguhnya fitnah ini kalau dia datang, setiap orang yang berilmu tahu ini fitnah akan terjadi. Iya. Tapi orang-orang jahil, kapan dia tahu ada fitnah? Nanti setelah fitnahnya pergi, berlalu, sudah menimbulkan kemelut, sudah menimbulkan kekacauan, petaka, musibah. Oh, barulah mereka sadar. Oh, rupanya sedang terjadi fitnah. Ya. Ada orang-orang yang berilmu, dari awal masuknya mereka sudah tahu. Ini adalah fitnah. Karena itu, kewajiban yang sangat besar bagi kita semua untuk merujuk kepada para ulama. Iya. Di dalam perkara-perkara yang dihadapi oleh umat. Apalagi hal-hal tersebut masalah-masalah kontemporer. Perkara-perkara nawazil yang baru terjadi. Yang belum ada pembicaraan sebelumnya. Yang melihat di dalamnya, memandang dan memilikinya adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Maka hal ini saya terangkan agar supaya setiap orang mengetahui kadar dan jati dirinya. Apa kedudukannya? Sehingga kalau dia berbicara tentang sesuatu, dia tahu bahwa diri saya belumlah layak untuk berbicara tentang hal yang seperti ini. Ini adalah urusan orang-orang yang berilmu. Ini adalah hak orang-orang yang berilmu. Iya.
Karena itu, hingga di masa ini terjadi kejadian-kejadian yang menimpa umat. Berbagai fitnah, berbagai perselisihan. Ya. Dan yang kokoh di atas ilmu, di atas kebenaran adalah para ulama. Mereka lah yang memandang yang hak dari yang batil. Mereka yang meluruskan kekeliruan-kekeliruan dengan pandangan mereka yang sangat tajam dan ilmu mereka yang sangat dalam. Iya. Karena itu harus diketahui kedudukan dan kadar para ulama kita. Kedudukan dan kadar para ulama kita. Sebagian ada orang-orang jahil yang mengatakan bahwa kita tidak boleh bertaklid. Iya. Dan ini ucapan benar. Ucapan benar. Tetapi yang keliru adalah penerapannya. Sangat banyak yang mengucapkan kalimat ini. Kita tidak boleh bertaklid. Tidak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau diperiksa, banyak hal yang dia langgar. Pertama, seorang yang amil, tidak paham sama sekali masalah agama. Dia tanya kepada seorang alim. Si alim menjelaskan hal yang dia tanya dengan dalilnya. Dia ikuti apa yang diucapkan oleh si alim. Ini bukan bertaklid namanya. Dia ikuti ilmu dengan dalil yang dibacakan oleh si alim. Ya. Dengan dalil yang dibacakan oleh si alim. Kalaupun tidak, si alim tidak menyebut dalil, dia hanya menyebutkan yang benarnya begini. Karena alim ini berpijak di atas ilmu, itu pun diterima. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita, mintalah kejelasan. Kata para ulama, kalau yang datang itu adalah orang yang terpercaya, maka tidak harus diminta kejelasan. Ya, demikian orang yang berilmu, terpercaya di tengah umat. Terpercaya di tengah umat. Iya. Karena itu tidak ada dari para ulama kita yang terdahulu memberi fatwa di dalam sebuah masalah. Dia berkata di dalam hal ini yang saya fatwakan seperti ucapan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata begini. Kemudian si alim ini dia dicap sebagai seorang muqallid, seorang yang ikut-ikutan. Ini kekeliruan di dalam memahami makna taklid. Dan yang lebih iradis lagi adalah sebagian orang mengatakan taklid itu haram. Ya. Tapi kalau dia sendiri pada sebagian orang yang disukai, ya, dia tidak peduli. Yang penting itu keluar dari apa? Dari orang yang dia sukai, dia ambil ucapannya walaupun tidak ada dalilnya. Tapi bagi orang lain, dianggap tidak boleh bertaklid. Ya. Dan ini termasuk kekeliruan yang sangat besar. Termasuk hal yang mungkar. Karena itu seorang hamba hendaknya mendudukkan segala sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Iya. Dan kalau kita berbicara tentang keutamaan ilmu, ini sangat banyak sekali. Keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Karena itulah kewajiban atas kita semua berpijak di atas ilmu agama ini. Ya. Baik, khusus untuk keutamaan ilmu, saya tutup dengan satu keutamaan yang penting saya ingatkan. Ini keutamaan banyak dilalaikan. Ilmu itu disebut di dalam beberapa ayat dengan nama sultan. Bahkan menurut Ibnu Abbas, setiap kata sultan di dalam Al-Quran itu artinya adalah hujjah, argumen dan kejelasan. Ilmu. Iya. Maka ilmu agama itu adalah sultan, kekuasaan. Jangan dianggap bahwa sultan itu hanya milik pemerintah penguasa saja. Betul mereka punya sultan dengan tangan, dengan jasad. Tapi para ulama, mereka punya sultan, punya kekuatan. Iya. Punya kekuatan menundukkan hati-hati manusia. Dan apabila hati sudah tunduk, jasad pun ikut tunduk. Iya. Dan ini sultan yang sangat besar. Karena itu setiap dari penguasa dan ulama, keduanya punya sultan yang hendaknya dipadukan. Sebab satu dari sultan ini menguatkan yang lainnya. Dari hal-hal yang mungkar,
Tidak ada yang bisa merubahnya kecuali para ulama. Dengan kekuatan ilmu agama mereka. Dan kekuatan hujjah dan argumen mereka. Iya. Ini adalah hal yang dimaklumi. Dan dari sultan dan dari kemungkaran ada yang tidak bisa dirubah kecuali dengan tangan keras penguasa. Karena itu kata sebagian sahabat, ini ucapan disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Inna Allah la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil ulama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu itu dengan penguasa hal-hal yang tidak terubah dengan para ulama. Karena memang ada hal itu perlu kekuatan tangan, dan itu adalah power di kalangan penguasa. Kekuatan penguasa. Iya. Jadi ada dua sultan. Ada sultan di kalangan penguasa, ada sultan di kalangan ulama. Ada kekuatan para ulama. Ya. Dan kekuatan yang berada di tangan para ulama itu jauh lebih kuat daripada segala kekuatan yang lainnya. Iya. Jauh lebih kuat daripada segala kekuatan yang lainnya. Dan Nabi SAW diberi sultan ini. Dua sultan diberikan untuk beliau. Cuma di awal dakwah ini sultan yang beliau pakai. Yang menyebabkan manusia tunduk, manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Iya. Dengan sultan. Dan kita di dalam sejarah banyak ibrah, banyak pelajaran. Perhatikan bagaimana orang-orang Khawarij mereka diperangi oleh para sahabat. Diperangi, dibunuhi. Tidak ada yang rujuk dari pemikirannya. Mereka memang berperang karena menganggap dirinya benar. Dan menganggap peperangan yang mereka lakukan terhadap melawan para sahabat mereka anggap sebagai jihad fi sabilillah, kalau mati syahid. Iya. Dengan sultan penguasa tidak berubah kaum Khawarij. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendebat kaum Khawarij. Kisahnya dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Kisah yang sangat panjang. Ibnu Abbas mendatangi orang-orang Khawarij di perkampungan mereka sendirian. Ibnu Abbas. Tidak ada bala tentara yang menemani beliau. Sendiri. Kemudian Ibnu Abbas mendebat orang-orang Khawarij. Beliau tanya, apa masalah kalian? Ibnu Abbas hanya membacakan 3 ayat dan 1 hadis. Perhatikan bagaimana sultan para ulama. Rujuk dari kaum Khawarij itu disebutkan di sebagian riwayat 4.000, di sebagian riwayat 2.000 orang. Iya. Perhatikan bagaimana sultan ilmu itu merubah. Dan ini sebenarnya kekuatan harus dimiliki oleh setiap orang yang punya tanggung jawab. Apakah tanggung jawab umum maupun tanggung jawab khusus. Apakah dia sebagai kepala pemerintahan ataupun kepala rumah tangga. Karena sebagian bapak-bapak mengalukan anaknya yang susah diatur dan seterusnya. Karena dia tidak punya sultan ilmu yang dengannya dia menundukkan. Hati-hati anak-anaknya supaya menjadi anak yang baik. Iya. Maka ini 2 jenis kekuatan hendaknya diingat. Di dalam menyelesaikan perkara, tidak harus setiap perkara itu diangkat ke pengadilan. Iya. Tidak harus setiap menyelesaikan perkara dipanggil bodyguard. Untuk apa? Menyelesaikannya. Diselesaikan dengan berkelahi, tidak. Justru kadang penyampaian dengan lisan, nasihat itu adalah hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Iya. Ini adalah sultanul ilm, kekuatan ilmu. Karena itu, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pahamilah akan besarnya nilai ilmu agama ini. Kebaikan dari mempelajari ilmu agama ini. Jadikanlah diri kita semua sebagai orang yang cinta mempelajari ilmu agama.
Jadilah seorang yang mengajarkan ilmu agama, seorang alim atau muta'allim, dia duduk mempelajari ilmu agama, atau dia muhibban lil'ilm, cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu. Dan jangan jadi orang yang keempat. Sebab orang yang keempat bukan alim, bukan penuntut ilmu, tidak juga cinta kepada ilmu, tidak cinta kepada ulama, tidak cinta kepada penuntut ilmu. Ini artinya orang yang binasa. Iya. Sibukkanlah dengan diri dengan ilmu agama. Ini wejangan yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dipahamkan di dalam agama. Akan dipahamkan di dalam agama. Dan ingat, pemahaman agama itu tidak ikut bersama kita semenjak lahir. Tidak ada ceritanya, ada anak kecil lahir tiba-tiba jadi alim. Dan tidak ada yang dikatakan ilmu, tidak dikenal di dalam sejarah. Ada seorang alim besar dan dia tidak pernah belajar. Oleh mendapatkan ilmu, caranya dengan mempelajari. Kata Nabi, al-ilmu bit-ta'allum, innamal ilmu bit-ta'allum. Sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Maka harus ada upaya untuk mempelajari. Dan kita ini di tengah nikmat yang sangat banyak. Kadang di tengah kita ada seorang ustadz yang bisa mengajarkan kepada kita ilmu. Kita banyak melalaikan. Kadang kita di masa ini diberikan fasilitas mudah. Mau kemana saja mudah. Menuntut ilmu itu mudah sekali di masa ini. Dia ada masalah, dia bisa tanya. Di ulama di ujung dunia sana melalui telepon. Yang orang lain di masa dahulu untuk bertanya, mereka perlu mengadakan perjalanan, rislah, mendaki gunung, menelusuri lembah, menembus para bahaya, berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Ketika muncul bid'ah qadariyah di Kufah atau di Basrah, para ulama yang berada di Basrah yang diwakili oleh Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mur, mereka berdua melakukan perjalanan haji untuk menjumpai para sahabat, menanyakan tentang orang-orang Qadariyah ini. Perhatikan bagaimana para tabi'in bertanya kepada para sahabat, melakukan perjalanan untuk bertanya. Dan kita di masa ini subhanallah, disangkat telepon saja. Sangat dimudahkan. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu melakukan perjalanan 1 bulan untuk menjumpai sahabat yang lain bernama Abdullah bin Unais. Jabir hanya ingin memperjelas sebuah hadis yang dia hafal. Sebuah hadis dihafal oleh Jabir. Dia ragu karena hadis yang dihafal, dia melakukan perjalanan 1 bulan menjumpai Abdullah bin Unais. Sampai ke sana kaget Abdullah bin Unais. Ada apa jauh-jauh dari Madinah wahai Jabir? Dia utarakan maksudnya bahwa saya hafal hadis begini, saya ingin tanyakan. Cuma saya dan kamu yang mendengarnya. Kata Abdullah bin Unais, iya, saya juga hafal seperti yang kamu hafal. Sama saja hafalannya. Setelah itu pulang. Hanya untuk memperjelas 1 hadis saja. Perjalanan 1 bulan. Berbeda dengan kita di masa ini, terbalik. 180 derajat. Kalau bisa terbalik 380 derajat, saya katakan 136 derajat. Kalau untuk keperluan dunia kerja, Masya Allah. Sekolah 4 tahun, kuliah. Sampai lulus. Setelah kerja harus kursus lagi 6 bulan. Pelatihan 1 bulan. Keluar biaya tidak ada masalah. Tinggalkan anak istri tidak ada masalah. Tapi kalau untuk masalah agamanya, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang wajib baginya, kadang dia sendiri belum mendalami apa yang akan dia jawab untuk para malaikat di alam kubur. Tidak ada persiapannya untuk apa? Untuk itu. Jangankan berpikir belajar 1 pekan, 1 hari saja datang untuk doro mungkin. Ya kapan-kapan kalau ada kita ikut-ikut meramaikan. Nah ini kekurangan introspeksi, hendaknya kita adil pada diri kita. Adil pada diri kita.
Sebagaimana kita cinta untuk diri kita ini untuk dunianya, harusnya kita lebih cinta untuk diri kita guna kebaikan akhiratnya. Ya. Dan kita ini di tengah nikmat yang sangat banyak. Ada guru-guru di tengah kita bisa mengajari kita. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita sudah mengadakan perjalanan. Ya. Perjalanan dengan mobil mudah, 5 jam sudah sampai. Ya. Karena tempat yang lain kadang 2 jam. Mau pakai udara, mau pakai laut, mudah. Ya. Untuk melakukan perjalanan, menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Tidakkah kalau misalnya ada pelajaran, ya, ini dari hal yang hendaknya saya ingatkan. Kadang sebagian ikhwan tidak berpikir, kalau ada pelajaran kita menyelesaikan sebuah buku. Ilmu yang ada dalam buku ini penting untuk diketahui. Isi materinya 3 hari. Ya. Perlu cuti 3 hari. Korbankan waktu 3 hari. Ya. Itu sangat jarang. Ada yang meminta izin untuk keperluan tersebut. Padahal kadang jaraknya sangat dekat. Jaraknya sangat dekat. Kurang semangat kita. Fasilitas banyak, tapi malasnya lebih banyak lagi. Iya. Berbeda dengan masa dahulu. Fasilitasnya kurang, tapi semangatnya digantung di atas langit. Di masa dahulu. Iya. Imam Abdul Razzaq As-Sanani adalah alim ulama yang paling banyak dikunjungi oleh manusia di dalam sejarah disebut. Paling banyak dikunjungi oleh ahli hadis. Tahu antum apa yang disebut dalam biografinya? Bagaimana kehidupan di tempat dia? Untuk dapat air itu harus berjalan beberapa mil untuk dapat air. Tidak ada air di sekitar rumahnya. Jalan dulu. Jadi kalau mau air kecil, mau mandi, mau minum, jalan dulu. Ya. Bersamaan dengan itu, alim yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Kurangnya fasilitas itu bukan penghambat. Kalau kita tidak secara ini, pikir-pikir dulu. Ya. Oh saya kalau sana tidurnya di mana? Hah? Bagaimana nanti kalau saya ke sana, aduh, kepanasan, banyak nyamuk. Ya. Saya pakai kasur apa? Saya bawa kasur dari rumah atau tidak? Ya. Banyak yang dipikirkan, subhanallah. Nah. Kadang di tengah kita ada seorang ustaz sudah punya pelajaran rutin. Ya, ustaznya sudah duduk mengajar. Ya. Masya Allah. Ya. Tapi kesadaran untuk hadir itu lebih sedikit lagi. Berbeda di masa dahulu. Ya. Di masa dahulu, ya, ustaznya tidak mau mengajar pun muridnya ada di pintu. Ya. Menunggu guru kapan mau mengajar. Menunggu guru, kapan mau mengajar? Sampai ada seorang ahli hadits namanya Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, dia tidak menerima setiap orang. Iya. Bahkan dia punya anjing di rumahnya, yang siapa yang datang dari ahli hadits bukan di waktu pelajaran, anjingnya diperintah untuk mengejarnya. Iya. Sehingga ketika anjing Al-A'mash ini meninggal, Al-A'mash berkata, "Mata alladhi kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Iya. Ketika anjingnya meninggal, Al-A'mash berkata, telah meninggal orang yang tadinya beramar ma'ruf dan nahi munkar. Maksudnya anjingnya ini. Ya, yang kalau waktu pelajaran biarkan datang ahli hadis. Waktu bukan pelajaran diusir. Ya. Ini guru di masa dahulu, salah satu dari tipe guru di masa dahulu. Karena banyaknya penuntut ilmu dan keseriusan mereka. Mereka menghargai ilmu tersebut, menghargai para guru. Berbeda dengan kita di masa ini. Kekurangan dari banyak hal, banyak sisi. Iya. Dan lebih menjelaskan lagi, kita ada ulama-ulama kadang, ya, di masa ini terkenal dari ulama-ulama kita. Fatwa-fatwa mereka ada. Kita bisa bertanya kepada mereka. Tapi kalau ada permasalahan, ya, yang terjadi adalah ribut sendiri. Ya. Ingin bertanya susah, ingin bertanya. Ada orang-orang yang berilmu di tengah mereka, tapi yang menjadi masalah, ya, kadang sebagian ikhwah ribut antara mereka sendiri. Sedang ribut-ribut. Ya. Tidak mereka angkat hal tersebut kepada orang yang berilmu di tengah mereka, biar diselesaikan dengan cara yang baik. Diselesaikan dengan cara yang baik. Dan ini adalah kekurangan pada para penuntut ilmu.
Karena itulah harus disadari bahwa ilmu agama ini sangat penting bagi seorang hamba. Iya. Dan banyak hal yang ingin saya nasihatkan pada kesempatan ini. Cuma waktu membatasi kita. Dan saya ingin meringkas. Saya ingin ingatkan hadirin sekalian tentang pentingnya dan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita mengenal ilmu agama, mengenal tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Ali radhiyallahu rahimahullahu taala, Allah memberikan kepadaku dua nikmat yang sangat besar. Saya nggak tahu yang mana yang lebih besar dari dua nikmat ini. Nikmat yang pertama adalah nikmat keislaman, dan nikmat yang kedua nikmat saya mengenal petunjuk. Nikmat saya mengenal Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata para ulama, hidayah itu terbagi dua. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Hidayah di atas jalan. Iya. Kita perlu hidayah menuju kepada jalan Islam. Itulah seorang memeluk Islam. Dan di atas jalan Islam itu sendiri, dia perlu hidayah yang kedua. Supaya kokoh di atas siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Tidak miring ke kanan dan ke kiri. Dia perlu hidayah yang kedua. Inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ilmu Al-Quran dan Sunnah ini adalah ilmu yang hendaknya kita bersyukur tatkala Allah memperkenalkannya kepada kita. Mempelajarinya. Dia adalah dakwah kepada Allah. Orang-orang yang berdakwah menyuruhkan Al-Quran dan Sunnah itu mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak kepada jalannya sendiri. Kepada diri pribadi. Bukan untuk mengikutinya. Tapi untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, memerintah kepada Nabi-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, bahwa ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah. Perhatikan kalimat kepada Allah. Renungi dengan baik. Sebab dakwah itu harus diarahkan kepada Allah. Iya. Dan seseorang kalau berbicara tentang apapun dalam masalah agama, dia berbicara karena membela agama Allah, bukan membela dirinya. Ya. Bukan membela dirinya, bukan membela gurunya. Bukan mula membela orang yang disukai dia cintai, tapi karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia mengajak kaum muslimin, maksudnya supaya mereka kembali kepada Allah, agar supaya mereka dibebaskan dari api neraka. Ini manfaat dari dakwah. Ya. Agar supaya umat itu semuanya mendapatkan manfaat terbebas dari api neraka. Di dalam As-Sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi seorang anak muda Yahudi, ya, yang sedang sakaratul maut. Nabi berkata kepada anak muda ini, "Wahai anak muda, ya gulam, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka anak muda Yahudi ini menoleh kepada ayahnya. Dia menoleh kepada bapaknya. Bapaknya berkata, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Maksudnya taati Nabi Muhammad. Sebab orang Yahudi tahu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Mereka sangat tahu. Cuman orang-orang Yahudi orang yang sangat bersombong. Ya. Ya'rifuna al-kitab kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Al-Quran